warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku bakalan melanjutkan kegiatan KKN Mandiri. Nah, di siklus kedua ini, fokus kegiatannya adalah pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Nah, rangkaian kegiatan yang bakalan aku lakukan yaitu observasi, wawancara, dan partisipasi kegiatan di sekolah-sekolah. Ya Pak, bagaimana mengenai keefektifan selama pembelajaran daring menurut Bapak? Kalau dilihat dari situasi pembelajaran daring di pesantren, justru untuk mengenai keefektifan bisa dibilang kurang efektif dikarenakan banyak faktor seperti media yang digunakan anak tidak bisa digunakan seperti kan dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan, berarti siswa itu menggunakan beberapa media seperti WhatsApp atau handphone. Uh, Nah, karena di sini di lingkungan pesantren siswa nggak bisa pakai handphone, jadi untuk pembelajaran daring di sini kurang efektif. Seperti itu. Nah, terus menurut Bapak perbedaan yang sangat signifikan gitu Pak antara pembelajaran daring dan luring ini? Untuk perbedaan ya jelas sangat berbeda ya dari beberapa aspek. Kita bisa melihat kalau misalkan pembelajaran antar luring itu kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, bisa menggunakan beberapa model, khususnya apabila kita menggunakan pembelajaran dalam matematika, kita menggunakan model ini, bisa menggunakan pendekatan itu. Kan kalau misalkan daring itu susah karena kita tidak bisa tatap muka langsung dengan siswa. Jadi menurut Bapak lebih mudah daring gitu ya Pak dibanding luring? Ya. Nah, terus selama pembelajaran daring ini media apa yang sering Bapak gunakan? Kalau di pondok pesantren ini kita lebih ke menggunakan telepon, tapi telepon juga kita berhubungannya bukan langsung dengan siswa, bukan langsung dengan peserta didik, tapi dengan pengurus di pesantrenan. Jadi untuk guru-guru bisa mengirim berupa modul ke pengurus agar nanti oleh pengurus di share kembali atau di print atau dibikin kopi yang banyak agar dibagikan kepada peserta didik. Soalnya kalau misalkan kita langsung datang ke siswa memberikan modul, takutnya kan jauh keluar dari protokol kesehatan. Soalnya kan guru-guru di sini itu jauh-jauh. Nah, terus adakah nggak Pak kendala yang dialami selama mengajar peserta didik di masa pandemi ini? Untuk kendala jelas banyak. Yang tadi saya bilang, untuk yang pertama media yang digunakan kita langsung kepada peserta didik, terus karena modul itu kan anak cuma membaca, terus sedangkan anak juga butuh di mana anak itu bisa langsung ikut terjun ke pembelajaran. Jadi misalkan kita ngasih praktek, kita ngasih games ke anak, sedangkan modul itu kan hanya monoton membaca, menulis kayak gitu. Apa yang dilakukan ketika menemukan kendala pada saat pembelajaran daring? Yang dilakukan ketika saya menemukan kendala pada saat pembelajaran daring, ya jelas susah lah, soalnya gimana lagi ya. Tapi ada beberapa upaya lain yang tidak berhubungan kendala, tapi saya lebih mempermudah di bagian pembuatan modulnya itu sendiri agar lebih mudah dimengerti. Dan kita juga menggunakan di sini materi yang esensial, di mana materi esensial itu yaitu materi-materi yang pokok yang dimana memang tidak tersapainya target kurikulum, tapi dengan menggunakan materi esensial kita bisa menemukan garis besar dari pembelajaran selama 1 tahun ini. Harapan Bapak sebagai pengajar agar pembelajaran daring ini lebih baik lagi, ada nggak harapannya? Masih ada kan? Ada. Ya lebih utamanya untuk pembelajaran daring utamanya. Yang lebih jelasnya mungkin saya minta untuk harapan, saya berharap agar fasilitas di pondok pesantren maupun di sekolah lebih diunggulkan lagi. Soalnya kan kalau misalkan kita belajar ingin pembelajaran daring ingin lebih efektif, ya pastinya kita kembali lagi ke sarana dan prasarana. Kalau misalkan kita belajar ingin lebih efektif, apalagi di masa daring ini, tapi sarannya gak ada kan mustahil atau sulit ya, bukan mustahil tapi lebih ke sulit. Jadi lebih ke harapannya agar fasilitas ataupun sarana dan prasarana pembelajaran lebih ditingkatkan kembali.
Bapak izin bertanya ya Pak, bagaimana mengenai keefektifan selama pembelajaran daring? Untuk pembelajaran daring itu keefektifan pembelajarannya kalau menurut saya tergantung jenjang itu sendiri. Karena kan kalau di sekolah itu beda-beda, TK, SD, SMP, SMA dan bahkan kuliah. Untuk misalkan dari SD sampai TK, kalau pembelajaran menggunakan metode daring itu menurut saya kurang efektif. Karena kan daya tangkap, daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan itu masih dibilang terbatas. Beda dengan SMP ke atas, mereka sudah mulai cepat tangkap gitu dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Jadi kalau dari segi keefektifannya itu ya bagaimana tergantung jenjangnya itu sendiri. Kalau menurut saya juga begitu, yang dirasakan juga seperti itu. Memang tidak semuanya. Ada juga anak-anak yang ketika diberi materi mereka langsung paham gimana tingkat kecerdasan anak itu sendiri. Jadi intinya kalau bukan kebanyakan, kalau untuk di tingkat SD itu kalau untuk daring kurang efektif gitu, Ya, Pak. apalagi dari kelas 3 ke bawah. Nah, terus Pak, apa perbedaan yang sangat signifikan nih menurut Bapak dari pembelajaran luring dan daring? Luring. Perbedaan antara luring dan daring kalau menurut saya lebih efektif pembelajaran luring. Karena kan kalau misalkan kita antara guru peserta didik dengan pengajar langsung bertatap muka berinteraksi secara langsung, itu kan dalam pembelajaran tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi juga transfer of value, menyampaikan nilai, adab, etika dan lain sebagainya. Karena kan tidak, guru itu sebagai seorang yang menjadi sosok yang ditiru oleh siswa, baik itu sikap, perilaku dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan dari segi keefektifan, mungkin menurut saya lebih bagus pembelajaran luring daripada Di pembelajaran selama daring ini media apa saja yang Bapak gunakan? kalau bagi saya mungkin ya, saya juga dibilang baru terjun ke dalam dunia pendidikan, khususnya belajar mengajar. Saya pernah mencoba beberapa metode lah. Kalau bagi anak SD atau MI misalkan ya, kalau misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet itu banyak yang mereka kurang paham. Pak ini gimana caranya? Kok ini gini Pak? Ada yang gitulah. Makanya ya jalan pintasnya paling untuk menyampaikan materi lewat grup WhatsApp. Saya share materi pembelajaran itu pernah menggunakan PowerPoint juga. Beberapa hari ada yang bantu apa ini saya tidak bisa buka materi, entah itu karena HP-nya yang memang speknya tidak mendukung ataupun emang ya orang tuanya yang kurang paham terhadap teknologi. Pernah mencoba juga pakai video direkam, langsung direkam materi yang akan saya sampaikan, cuman dilihat size ukuran itu terlalu berat, jadi banyak orang tua yang Pak ini videonya aku buka gitu. Makanya saya mencoba berbagai cara gitu kan. Intinya ya yang lebih simpel, cukup foto, kirim, kasih keterangan gitu. Ini buku ini halaman sekian, nomor ini sampai nomor ini, silakan kerjakan materinya ini. Tapi meskipun mau dijelaskan sebagaimana panjangnya kita menjelaskan itu, pasti ada satu atau dua orang yang tanya, Pak ini materinya apa? Padahal sudah cukup jelas. Itu salah satu nilai kurangnya dari pembelajaran harus Yang namanya pembelajaran itu pasti ada kendala ya Pak. Nah, kendala apa sih yang Bapak alami selama mengajar peserta didik di masa pandemi ini? Kendala dalam mengajar yang pertama mungkinnya dari segi waktu. Banyak yang memang mereka ketika kita menyampaikan di grup pada malam ini pembelajaran mulai jam sekian, ada yang baru bukanya kan jam 10 jam 11 atau bahkan mereka malam baru buka HP gitu. Terus yang kedua, di rumah itu kan si peserta didik itu misalkan tidak hanya seorang yang belajar, misalkan kondisi keluarga dia punya 3 orang adik, 2 orang kakak, itu semua sama-sama belajar daring gitu. Misalkan itu semua di MI dari kelas 1 sampai kelas 6 ada semua, sedangkan
di rumah itu hanya ada satu HP yang bisa digunakan gitu kan, jadi kan giliran gitu. Itu bisa jadi salah satu kendala juga dalam pembelajaran. Kayak apa? Ya, nah terus upaya apa sih yang dilakukan ketika menemukan kendala pada saat pembelajaran daring tersebut? Upaya yang pertama saya berdoa supaya ya apa yang saya usahakan itu bisa maksimal untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Terus menghadapi kendala yang lain juga seperti sulitnya memahamkan orang tua bahwa ya yang namanya ngajar seperti ini, apalagi kondisinya sekarang pembelajaran daring. Banyak orang tua yang mau gitu, Pak jangan ngasih tugas terus itu kan, di sini saya capek, saya punya 5 orang anak. Mungkin orang tua jangkanya ya kita ngajar itu hanya ke anak dia aja, tapi kan dia nggak tahu kita ngajar beberapa orang anak ya. Ya salah satunya kita sabar aja, kita sabar, terus kita ikhtiar mencari solusi supaya apapun kendala yang kita hadapi bisa diselesaikan secara cepat dan selalu lancar. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai pengajar agar pembelajaran daring ini lebih baik lagi? Harapan saya pembelajaran Oh, jadi Bapak ingin berharapnya cepat luring gitu ya? ya apapun kondisinya ya. Karena kalau misalkan kita bahasa Sundana ngagugu lah ya, ngagugu ka kudu naik terus karena alasan COVID dan lain sebagainya gitu kan. Saya rasa emang itu sudah tidak bisa jadi alasan. Kalau untuk pembelajaran dari sendiri ya saya harap pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih jelas khususnya kepada para pendidik dalam menghadapi siswa-siswa.